Ini sudah berada di studio Radio Extra FM ya kan. Kita undang untuk ya langsung deh berbincang-bincang ya Bro Rahmat ya mengenai Aceh Singkil tentunya ya kan. Pak PJ ini kan termasuk baru. Oke, mana nih Pak PJ? Ya, oke deh. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa, ini orang istimewa yang ditunggu-tunggu sejak tadi Bro Rahmat ya. Siap. Selamat datang Pak di Radio Extra FM. Terima kasih sudah diundang dan juga terima kasih makan siangnya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah sebulan Pak ya di Kabupaten Aceh Singkil ya? Sebulan, tanggal 21 Juli. Ya, hari ini besok lah. Besok. Hari ini lah pas sebulan. Hari ini pas sebulan kan? Hebat juga Extra FM nggak ngundang saya pas sebulan. Pas Saya juga nggak kepikir. Itu momentum Pak ya. Momentum, ya. Gimana rasanya Pak sebulan di Aceh Singkil Pak? Ya, Singkil nggak seburuk yang dibayangkan awal, ataupun lebih baik lah daripada yang dibayangkan awal. Tapi memang banyak tantangan, ya, banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, kita perbaiki bersama. Nah, memang kalau kita lihat ada takdir Singkil yang mungkin nggak bisa dirubah, misalnya letaknya jauh, letaknya di ujung. Tapi ada takdir juga yang baik, misalnya keindahan alamnya bagus. Wow. Kemudian juga, nah bagaimana takdir-takdir ini yang sudah diberikan oleh Allah itu kita kelola, sehingga menjadi takdir yang baik untuk Singkil ini. Dan itu tentunya perlu kolaborasi semua pihak. Kita harus gunakan semua potensi, termasuk juga potensi anak-anak muda ini. Ya, tapi saya menarik nih merubah takdir nih. Wah. Singkil nih jauh mungkin Bapak sebut tadi ya kan, mungkin sudah juga Bapak sebulan di Kabupaten Aceh Singkil. Kalau melihat sebulan ini Pak, bidang apa ya kira-kira menurut Bapak potensi banget di kabupaten kita ini Pak? Ya. Selama 3 bulan ini saya melihat ada minimal ada tiga sektor. Yang pertama adalah pariwisata, kemudian ada perikanan, dan satu lagi adalah perkebunan. Mungkin tiga sektor ini sebagai modal awal di mana kita mulai bergerak. Kemudian itu kan dari sisi sumber daya alam ya. Kita punya kebun daerah Gunung Meriah ini atau Rimau ini memang kan dikelilingi oleh kebun sawit. Kalau daerah Singkil itu perikanan, ya. Kemudian juga Kuala Baru juga perikanan. Wisata juga ada di Pulau Banyak dan juga di kawasan sini itu di Rawa Suaka Marga Satwa Singkil. Nah ini dari sumber daya alamnya kita disediakan oleh itu. Tapi sumber daya alam ini nggak akan maju kalau SDM-nya tidak ada. Jadi makanya dari awal saya dan dari dulu sebelum bisa ke Singkil saya punya keyakinan bahwa kalau mau majukan daerah SDM-nya harus kita potensi, kita garap ya untuk menjadi lebih baik. Saya selalu terinspirasi dengan surat Al-A'raf 96 yang mengatakan bahwa walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ardh. Ini janji Allah nih. Kalau penduduk Singkil ini iman dan bertakwa, berkualitas dalam artian, maka berkah itu akan datang di sini. Takdir itu akan menjadi takdir baik, walaupun dia jauh, tapi akan datanglah keberkahan yang ada di Singkil. Masya Allah ya. Tadi Bapak sebut perikanan Bapak. Ya. Tadi habis nabur ikan Pak ya? Betul. Di mana nabur ikan tadi Pak? Di Desa Cibobukan ya, di Simpang Kanan. Jadi ini sebenarnya edukasi ya, karena memang sebelumnya tim dari Dinas Perikanan kita menemukan ada aksi destructive fishing ataupun mengambil ikan secara tidak berkelanjutan dengan menyetrum ya. Nah, ini kan tentunya merusak lingkungan ya, ataupun memutus rantai hidupnya ikan, sehingga kalau itu dilakukan terus menerus sungai kita akan kehilangan ikan. Karena memang
ikan-ikan kecil akan mati, ikan-ikan kecil mati dia nggak ada kesempatan untuk besar. Nah, aksi ini sebenarnya ilegal dan juga bisa dipidana. Tapi tentunya kita berupaya untuk coba untuk membuat ini sebuah edukasi, janganlah dipidanakan. Karena kan yang pelakunya juga warga kampung, anak muda. Kalau dipidanakan kan selama 4 tahun mereka di penjara, kan akan produktif, bagaimana keluarganya, nggak bisa, mungkin dia adalah salah satu penopang ekonomi keluarga. Jadi kita berembuk dengan tim di perikanan dan juga masyarakat, coba kita apa kearifan lokalnya. Nah, tentunya tadi kegiatannya mereka melakukan ikrar, tidak mengulangi, menyesali, kemudian disaksikan oleh masyarakat. Ini sebagai bentuk sanksi sosial kan? Iya. Kemudian alat-alatnya kita musnahkan. Kalau Ibu Susi dulu tenggelam. Kalau kita musnahkan, bakar. Iya. Setelah itu mereka diberi sanksi untuk menabur ikan. Menabur ikan supaya upaya kita untuk merestocking, mengganti mungkin ikan-ikan kecil yang mati akibat penjetuman ini. Nah, saya kira ini bisa jadi role model juga. Saya menghimbau seluruh camat, seluruh kepala desa yang berada di aliran sungai untuk dapat menerapkan hal yang sama. Pertama, kita dekati dengan kearifan lokal dulu, dalam artian ya jangan terlalu cepat lah kita ke ranah hukum. Nah, apabila terjadi berulang dengan orang yang sama, yang tidak jerah, itu baru kita tingkatkan lagi dosisnya. Sehingga jerah mereka nih Pak ya. Oke, menarik nih ya. Tapi ngomong-ngomong soal nabur ikan, kemarin sebelum nabur ikan di Cibubukan nabur juga Pak di depan pendopo Pak ya. Tapi nambahnya airnya kering loh Pak. Betul. Jadi sebenarnya begini, jadi yang kemarin itu aksi kita nabur ikan di parit depan pendopo, sebenarnya itu tujuan utamanya itu untuk membersihkan parit. Karena pas saya pertama sekali masuk ke pendopo, saya lihat parit-parit di ibu kota Aceh Singkil ini banyak yang mampet, banyak rumputnya, di parit tumbuh rumput. Padahal sebenarnya kan parit itu kan drainase itu dari kata drain itu artinya mengosongkan. Jadi seharusnya paritnya mengosong, seharusnya nggak ada air, nggak tergenang. Nah, kemudian ketika kita bersihkan, ternyata masih ada air yang tergenang di situ. Timbang misalnya nanti air itu kotor lagi, ataupun ada nyamuknya, kita kita trial dengan tabur ikan gitu Pak ya. Supaya tujuannya, niatnya awal adalah supaya paritnya tetap bersih, orang pun nggak tega ngotori lagi karena memang ada ikan di situ. Sekaligus juga kalau ada nyamuk bisa dimakan oleh ikan. Nah, ternyata kemarau. Akhirnya, itu bagian daripada trial error sebuah hujan. Tapi tujuan utamanya sudah tercapai. Tujuan utamanya adalah bersih, dan kemudian drainase itu menjalankan fungsinya. Airnya tidak ada lagi di parit itu. Tapi dari aksi bersih-bersih Bapak banyak diikuti Pak. Salah satunya nih di depan Camat Gunung Muria juga kan. Alat berat tuh dikorek tuh Pak. Alhamdulillah. Depan Pak, Komplek Meriam Sipoli nih, inisiatornya salah satunya nih. Yang penting anak muda nih. Ini kan sebenarnya mulai inisiasi saja. Yang paling pentingnya kan domino effect-nya. Dominonya. Kalau bisa bergerak semua Singkil, makanya seperti tadi, kalau memang semua penduduk Singkil ini bersih lah Singkil. Berkatnya jadi bersih sih. Baik. Ya, Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kalau lihat titel Bapak Martunis STDEA, saya agak asing nih Pak dengan ST, mungkin orang kebanyakan sarjana teknik nih, gitu kan. Kalau DEA ini agak asing nih Pak. Ini dapat dari mana sih Pak? DEA ini kalau itu bahasa Prancis, titel dari Prancis namanya diplôme études approfondies. Diplôme itu diploma, tapi namanya master. Etude itu adalah study, approfondi itu mendalam. Jadi kira-kira ini sebuah gelar atas pelajaran yang lebih mendalam. Bidang apa Pak? Master.
Saya ngambilnya di manajemen pesisir, manajemen kawasan pesisir. Nah, jadi ya ngurus-ngurus pantai, pesisir itu. Memang cocok ditempatkan di Aceh Singkil ya, karena banyak lautannya juga gitu kan, ngurusi pesisir gitu kan. Kalau ST-nya teknikal tuh? Saya teknik lautan. Kelautan juga. Tapi saya setelah itu ada ngambil master di ekonomi di Amerika Serikat. Tapi memang tidak ditabalkan gelarnya. Master of Art di Georgia State University. Berarti ada kemungkinan nambah lagi nih, makin panjang nanti. Oke, menarik. Memang kayaknya pemerintah menunjuk Pak Martus ini udah tepat banget, Bro Rahmat ya. Ditaruh di Aceh Singkil, lulusan sarjana kelautan, lulusan manajemen pesisir gitu ya kan. Ini udah nyambung banget nih. Tinggal kita masyarakat Aceh Singkil menanti nih. Wah. Menanti aksi. Iya dong, gitu kan. Yang paling penting aksi dan saya kira memang tantangannya berat ya. Kalau kita hanya menilai ataupun menggantungkan pada kekuatan pemerintah, itu sangat kecil kekuatannya. Karena kalau kita lihat kekuatan fiskal kita, itu masuknya paling rendah di Aceh. Anggaran pemerintah kita masuknya paling rendah. Jadi satu-satunya kita harus mencari sumber daya dari luar, apakah dari provinsi, dari APBN, bahkan donor, bahkan perusahaan, tapi melalui CSR-nya. Tapi sumber daya, saya sangat yakin sumber daya paling bagus adalah masyarakat, SDM. Ya, maksud juga di aparatur pemerintah. Kalau aparatur pemerintahnya punya produktivitas tinggi, uang sedikit pun hasilnya akan berbeda daripada uang banyak tapi SDM-nya hanya hamburin uang. Jadi dan itu tidak hanya berlaku pada ASN, pada masyarakat juga. Jadi saya kira kalau memang SDM-nya kita bagus secara umum, nah itulah janji Allah itu, keberkahan akan datang. Dan itu harus ditranslasikan, harus diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari kan. Izin nih Pak, kita mau mengenalin dulu nih Pak nama program kita. Namanya ini Ruang Narasi Pak. Ruang Narasi. Karena kita ngelihat ada banyaknya anak muda cerita ide di warung-warung kopi Pak. Warung kopi. Karena mungkin mereka mikir cuma di warung kopi bisa diceritain nih Pak. Sehingga kita sama SAP dan tim di radio coba konsepin nih Pak. Satu wadah program untuk anak muda bisa sharing ide Pak. Bisa membedah, bahkan di program ini nanti juga ada bedah bukunya Pak. Kemudian juga tagline kita tuh Pak, ini sih membuka cakrawala dari sisi yang berbeda. Sehingga kita berharap ini program yang tidak biasa nih Pak, dengan konsep pembahasannya lebih detail. Seperti misalnya kalau kita bahas bisnis, detail terus Pak, bisnis misalnya. Tapi ini temanya ada banyak ya. Banyak ya. Kita tergantung situasi dan kondisi. Betul. Makanya kita mau izin dulu nih Pak, ngasih pertanyaannya sedikit detail juga. Oke. Memang detail itu penting, tapi ada kata the devil's on the detail. Jadi biasanya setan itu adanya di detail. Artinya pertanyaannya sering sulit. Tapi satu hal saya apresiasi, karena memang sebenarnya banyak anak muda yang punya ide, punya semangat, punya passion. Dan nah saya juga salah satunya adalah ingin membuka ruang itu di Aceh Singkil ini ya. Komunitas-komunitas apa yang bisa kita sinergikan untuk membangun Aceh Singkil ini, misalnya komunitas digital kreatif misalnya, ataupun komunitas lingkungan, komunitas ekonomi yang mereka agak berbeda ya kan. Biasa millennials, nah millennials ini dia nggak terlalu materi dia. Iya. Benar ya? Benar. Kalau dia sudah pas di hati, nasi bungkus saja sudah jalan. Tapi jadi saya kira mungkin membangun komunitas itu salah satu cara untuk kita bisa membangun Singkil. Karena komunitasnya bergerak kan karena kesamaan pikiran, kesamaan visi, kesamaan passion, kan? Nah itu yang perlu kita ini kan. Makanya saya mungkin nanti akan mengidentifikasi komunitas apa saja. Nah mungkin komunitas ini yang perlu kita galakkan dan sebagainya. Tentunya kalau komunitas semua itu ada lengkap, akan lebih mudah untuk kita ini. Ketimbang
pemerintah bekerja sendiri. Bayangkan nih misalnya pemerintah yang bersihin got seluruh singkil. Nggak kebayang Pak. Habis uang anggaran setahun untuk bersihin itu gitu kan. Harus ada sebuah komunitas yang menggerakkan itu Pak ya. Oke, baik. Tadi Bapak sebut soal terbatasnya anggaran Bro Rahmat ya. Oh iya nih Pak. Ada salah satu pertanyaan yang tim siapkan juga Pak. Kebetulan tahun 2015 kan ada penelitian di Singkil Pak. Saya baca bukunya ternyata penyuntingnya Bapak dengan Pak Saiful Mahdi. Oh iya, etnografi kemiskinan. Baik. Oke, baik. Jadi saya dapat waktu di Bapeda juga waktu itu Pak. Jadi kalau sesuai dengan observasi yang kita lihat Pak, survei di lapangan, ternyata memang benar Pak bahwa salah satu faktor kemiskinan itu faktor struktural nih Pak. Bagaimana Bapak melihat faktor struktural dan kultural di Singkil ini Pak dalam mengentaskan visi Bapak yang pertama itu tentang pengentasan kemiskinan? Betul. Ya, saya kira memang mengamati ini saya masih perlu waktu. Ya, satu bulan ini belum sahih ya. Perlu ada ini. Nah karena itu salah satu program jangka pendek saya adalah melakukan quick wins untuk pengentasan kemiskinan. Nah itu kebetulan sekali bahwa sekarang fokus dana desa kita sudah pada pengentasan kemiskinan ekstrim dan Aceh Singkil itu masuk lokasi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Nah saya melihat bahwa beberapa hal yang menjadi permasalahan struktural, terutama dalam kepemilikan aset. Ya. Nah, aset itu kalau kita baca buku di etnografi kemiskinan itu memang kita memetakan 5 aset atau penta capital daripada orang miskin. Aset natural, aset manusia, aset finansial, kan? Kemudian aset aset sosial dan sebagainya. Nah, ini kita akan petakan aset. Nah, kebanyakan orang miskin di kita aset fisiknya sedikit. Jadi, nah dalam teori kalau memang asetnya fisik sedikit karena misalnya lahannya nggak banyak, kita harus memperbesar aset lainnya, aset manusianya. Sehingga walaupun dia nanti nggak punya lahan, tapi dia bisa bekerja dengan aset manusianya, dengan ilmunya, keterampilannya. Nah saya kira itu perlu ada pemetaan per individu, per kakak misalnya untuk melihat di mana dia posisi kepemilikan asetnya itu. Kalau memang dia aset fisik nggak ada, maka kita prioritaskan dia ke aset yang lainnya. Termasuk juga aset sosial. Artinya aset sosial itu orang miskin itu harus berada di dalam kondisi sosial yang mungkin saling membantu, ada kepercayaan dan lain sebagainya. Dan itu akan memudahkan orang untuk keluar dari kemiskinan, dari jurang kemiskinan. Oke. Tadi Bapak sebut dana desa ya. Ya, betul. Pak, dana desa ini di Aceh Singkil ini termasuk yang agak viral, apalagi ketika perangkat desanya berangkat BIMTEK Pak. Apalagi itu nggak di Aceh Singkil Pak. Luar daerah misalnya gitu kan, pasti itu viral Pak. Banyak media yang menaikkan yang inilah yang itu gitu kan, yang nggak efisiensi kan. Jadi dari beberapa sumber data yang saya ambil untuk anggaran dana desa tahun 2022, setiap desa itu kurang lebih menganggarkan sekitar 84 juta Pak untuk BIMTEK saja. Ya. Ini dari desa yang ngasih Pak ya. Jadi Bapak melihat ini gimana sih Pak gitu? Iya. Saya kira BIMTEK ini secara ini adalah bagian daripada yang tadi saya bilang untuk memperbesar human capital ataupun asetnya human. Tapi permasalahannya apakah pertama itu memang dibutuhkan, kemudian apakah dia efisien. Nah, bagaimana BIMTEK setelah BIMTEK itu dilakukan, apakah ada follow up? Ya? Nah, itu yang perlu kita lihat secara baik dan menyeluruh ya. Jadi secara esensi BIMTEK itu pasti baik karena dia akan menambah kapasitas. Cuma permasalahannya implementasinya. Apakah cocok? Apakah setelah BIMTEK itu ada di follow up dengan beberapa kegiatan? Sehingga investasi di BIMTEK itu yang 80 juta? 84 tuh Pak. 84 juta itu bisa menghasilkan lebih banyak daripada itu. Nah, saya kira memang salah satu yang akan kita lakukan adalah
dalam waktu dekat kita akan menyelesaikan pergub untuk alokasi dana desa. Jadi kita akan coba untuk membuat arahan prioritas penggunaan dana desa di semua kampung ada di Aceh Singkil. Nah ini tentunya perlu ada masukan dari banyak pihak, ya misalnya, dan masing-masing desa, masing-masing kecamatan dia punya permasalahan tersendiri, Tapi ada beberapa hal yang menjadi isu keseluruhan, misalnya isu kemiskinan, isu stunting, isu kerawanan pangan, itu adalah hal yang mendasar dan itu harus menjadi isu semua desa. Tapi masalah pengembangan ekonomi, itu sudah akan berbeda masing-masing desa. Nah, misalnya yang di Singkil itu mungkin isunya adalah isu perikanan. Di Gunung Meriah ataupun di Rimo isunya perkebunan ya. Kemudian di Pulau Banyak mungkin isunya perikanan dan pariwisata. Jadi saya kira disitulah yang harus kita perlu perhatikan. Dan yang paling penting adalah kembali lagi pada SDM. Bagaimana SDM di desa, aparatur desa itu bisa mengelola dana tersebut. Terus terang, saya berpikir dana desa ini harus dijadikan modal. Karena itu jangan dihambur-hamburkan. Karena sayang kalau hanya dihambur-hamburkan. Dan kami berupaya bagaimana desa itu bisa sinergi dengan APBK yang dikelola oleh dinas-dinas. Bahkan kami juga berupaya untuk pokir pun itu bisa disinergikan. Jadi jangan sampai nanti pokir jalan ke utara, APBK jalan ke timur, kemudian dana dinas lainnya jalannya ke selatan. Akhirnya saling nggak bergerak kemana-mana karena saling. Nah kita kemarin ASN Aceh Singkil terutama di Bapeda itu sedang berjibaku untuk menyusun pohon kinerja. Pohon kinerja ini adalah sebenarnya satu alat saja untuk merencanakan kegiatan, di mana kegiatan itu akan mendorong outcome, kemudian outcome itu akan mendorong sasaran dan tujuan kita. Jadi dibuat sebuah kerangka logis, apabila ada kegiatan ini dia akan mencapai outcome, misalnya untuk peningkatan masyarakat. Peningkatan masyarakat itu akan menurunkan kemiskinan dan sebagainya. Jadi kita buat kerangka logis. Dan ini memang tidak mudah, belum biasa, dan juga permasalahan kita cukup kompleks. Dan ini membutuhkan sinergi dan juga kemauan kita untuk mengalah. Jadi bisa jadi dalam pohon kinerja itu nanti ada beberapa SKPK karena keterbatasan anggaran kita hanya dapat gaji dan rutin saja, tapi tidak, karena memang keterbatasan anggaran kita ya. Sehingga nanti benar-benar saya melihat karena anggaran kita sedikit, maka harus efisien sekali. Bahkan saya mengatakan pada SKPK, kalau ada sosialisasi pakai Zoom saja, kalau daripada kita buat acara habisnya konsumsi, habisnya uang transport, tapi datanya telat akhirnya. Tapi saya kira memang itulah salah satu bentuk efisiensi. Dan ya beberapa hal yang saya kira perlu kita lakukan. Kita lebih fokus pada substansi daripada seremoni. Jadi kadang-kadang uang seremoni itu lebih banyak ketimbang substansinya. Jadi salah satu cara efisiensi nih. Judul kita juga tepat nih bro, temanya. Membaca ulang arah pembangunan Aceh Singkil di masa depan, Pak. Ini tema kita kali ini. Karena kita melihat sebenarnya, kita juga nggak tahu nih Pak, arah pemerintah ini sebenarnya kemana sih. Kita mau berkontribusi, berkolaborasi juga nggak tahu apa yang mau kita kerjasama misalnya. Sehingga kita ngundang, kebetulan banget nih momentumnya ada Pak PJ untuk kembali mempetakan nih kemana sih arah kita ke depan. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tentu Singkil ini kan APBD sangat kecil ya Pak. Ditambah tahun 2023 Otsus juga berkurang jadi 1% dari DAU, sehingga tantangan Bapak juga sangat besar nih. Dengan waktu 1 tahun 2 tahun ke depan, anggaran yang terbatas, SDM yang kompleks permasalahannya. Bagaimana Bapak menyusun postur anggaran fiskal kita Pak untuk Aceh Singkil? Nah ini jangan jadi tantangan ya, karena apa namanya, ya salah satunya kita harus fokus
Makanya yang saya katakan tadi bahwa mungkin ada beberapa SKPK atau unit pelaksana yang anggarannya hanya mungkin ya, karena kita harus ada fokus yang harus dilakukan. Tapi satu hal yang harus didesain adalah bagaimana menghadirkan pasar. Bukan artinya pasar fisik, bukan pasar fisik. Misalnya saya mendengar beberapa misalnya petani kita ketika dibantu untuk agro input, bibit, pupuk dan ini, kemudian setelah panen itu nggak tahu dijual kemana. Nah itu yang ingin kita hadirkan. Nah salah satu programnya adalah kita akan melakukan market linkage. Jadi sebelum kita bantu produksi, kita sudah harus mengidentifikasi siapa yang akan beli. Nah itu kan yang beli itu pasti adalah swasta. Misalnya kita mau buat kawasan jagung, kawasan cabai dan sebagainya. Nah itu yang salah satu yang akan menjadi prioritas kita, harus hulu dan hilir. Nah beberapa fokus adalah tetap yang tadi itu, bahwa pariwisata dan perikanan. Nah untuk perkebunan, karena di sini sudah ada banyak perusahaan kebun, mungkin APBK nggak banyak lagi ke sana, karena kita akan menggunakan skema kemitraan, skema plasma. Jadi kalau kebun-kebun masyarakat itu bisa dimitrakan dengan HGU, sehingga kebun masyarakat itu bisa tumbuh, karena memang itu kan ada kewajiban daripada untuk dimitrakan. Nah sehingga perkebunan kita mungkin lebih pada bagaimana kita membina petani, kemudian produktivitasnya dan sebagainya. Nah yang membutuhkan dana besar adalah sebenarnya infrastruktur dasar, air bersih. Nah saya lebih prioritas air bersih ketimbang jalan, karena kita memang ada masalah di Singkil ya. Kemudian sanitasi, sampah. Di kitab fikih lah, kan bab pertama itulah bab taharah, bersuci Pak ya. Bersuci, jadi air bersih, limbah, kemudian sanitasi, itu yang dibahas. Nah ini perlu dana banyak, dan tentunya juga kita akan mencoba mobilisir dari berbagai sumber, terutama dari APBN. Karena di infrastruktur pemukiman ini, infrastruktur dasar ini kita masih lemah. Nah, satu untuk infrastruktur, kami ataupun saya berpendapat Singkil ini karena dia ada takdir jauh. Jadi kita nggak bisa kita bawa Singkil tuh ke dekat Medan, dekat Banda Aceh atau Jakarta. Yang kita bisa buat adalah bagaimana memendekkan waktu. Nggak bisa kita memendekkan jarak. Nah, salah satunya adalah infrastruktur yang lainnya selain infrastruktur dasar itu adalah infrastruktur udara dan digital. Jadi itu yang membuat infrastruktur itu yang membuat kita bisa sampai ke Singkil lebih cepat. Kalau digital connectivity malah real time. Gini ini kita di mana sekarang pun bisa Pak ya. Pun bisa di Amerika kita mau lihat Singkil juga bisa. Tapi yang paling untuk bisa fisik itu adalah udara. Karena itu kami akan mencoba mengusulkan, melobi pemerintah pusat untuk menghadirkan pesawat perintis dulu, sambil juga peningkatan bandara. Karena kalau tidak ada itu, orang ke Singkil tuh mikir-mikir gitu. Dari Banda Aceh 12-13 jam, dari Medan 6-7 jam. Jadi saya kira salah satu untuk mulai menggerakkan Singkil itu dengan adanya koneksi udara. Nah koneksi udara ini pasti tentunya gak mungkin kita disubsidi terus kan? Karena itu kita perlu juga memperkuat atraksi, kemudian supaya orang tuh ada ke Singkilnya mau terfasilitasi dengan kantung udara, kemudian promos dari mulut ke mulut, Singkilnya bagus, datangnya cuma hanya 1 jam 2 jam naik pesawat, animo orang akan tumbuh ke Singkil. Karena animo tinggi, penumpang tinggi, maka akan ada commercial flight ataupun pesawat komersil yang akan datang, tidak lagi subsidi. Jadi ini memang harus didesain, tidak hanya meminta pesawat datang, tapi juga memperbaiki atraksi kita, membuat event banyak, membersihkan kota kita, ada investasi hotel yang representatif dan lain sebagainya, sehingga orang datang ke Singkil kesannya baik, kemudian akan cerita ke orang, dia kembali ataupun bawa temannya ke Singkil, sehingga
Singkilnya akan lebih maju. Kira-kira seperti itulah skenario-nya. Tapi kan itu skenario yang dalam pelaksanaannya penuh tantangan. Pasti Pak. Ya, apapun ceritanya kita banyak berencana, Tuhan juga yang menentukan nanti Pak ya. Tinggal bagaimana kita bisa membuat peta jalannya, kemudian kita lakukan sesuai rencana. Oke, baik, untuk pendengar yang di rumah juga bisa bertanya langsung sama Pak PJ melalui layanan interaktif ya di 0811 648 1048 atau juga melalui layanan WhatsApp-nya di nomor yang sama. Sebelum kita diskusi nih ya, talkshow gitu kan. Kemarin sempat kami share-share juga Pak untuk flyer ya kan. Buat netizen gitu kan, kirim-kirim pertanyaan. Nah, silakan. Ini ada Pak pertanyaan, salah satunya dari salah satu netizen kita, Diana Situmorang. Jadi terima kasih sebelumnya untuk kesempatan pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Singkil yang saya lihat hampir tiap hari ada kegiatan dan diposting di media sosial. Salut untuk tim bagian media sosialnya Pak, katanya. Wah, ini termasuk netizen yang aktif ikuti Bapak juga nih seperti ya. Langsung aja saya akan bertanya untuk pertanyaannya, apa arti pembangunan itu bagi Bapak dan apa langkah-langkah yang akan Bapak siapkan di dalam membangun Aceh Singkil di keterbatasan waktu Bapak di dalam menjabat? Seberapa mampukah Aceh Singkil untuk mengejar pembangunan dari daerah-daerah lain? Ya, silakan Pak. Ya, saya kira kalau inti pembangunan kan membuat sesuatu lebih baik ya. Dan betul yang diberikan oleh Diana ya. Diana tadi Situmorang bahwa waktu saya nggak banyak dan kemudian ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan. Jadi ekspektasi masyarakat juga harus di manage. Jadi jangan terlalu seperti Bupati definitif. Betul. Jadi salah satunya prioritas saya adalah pembenahan tata kelola. Jadi SDM, kemudian bagaimana tata kelola perencanaan penganggaran itu juga akan menjadi prioritas utama ya. Makanya bahkan ada keluar di koran tadi malam saya pulang jam 11. Dan itu bagi saya kaget juga kok masuk koran gitu. Kok masuk media. Karena memang salah satunya adalah ya untuk pekerjaan melihat perencanaan penganggaran yang lebih baik. Yang tadi saya kira pohon kinerja. Nah, itu prioritas pertama saya. Karena saya beranggap kalau memang pohon kinerja yang kita desain ini adalah sampai 2023 sesuai dengan RPKS kita. Nah, kalau itu bisa ditinggalkan dan diikuti sampai 2026, itu saya kira akan sangat baik untuk Singkil. Yang kedua adalah quick wins. Yang tadi saya katakan ada beberapa pilot project untuk pemberantasan kemiskinan, untuk stunting dan juga untuk pendidikan. Nah, kita di Aceh Singkil kalau kita lihat terus terang kualitas pendidikan kita masih rendah, terutama di sertifikasi guru kita masih di bawah 30%. Artinya kemudian sekolah kita yang terakreditasi juga belum banyak. Karena kan komponen daripada kualitas pendidikan itu gurunya bagus, manajemen sekolahnya oke, anak sekolahnya ada kan. Nah, itu yang akan kita buatkan. Nah, karena memang isu strategis di dalam rencana pembangunan kita adalah kualitas pendidikan yang berdaya saing. Nah, saya berkeinginan anak didik Singkil ini punya daya saing. Jadi, apa indikator daya saing itu? Nah, tentunya kita harus lihat misalnya kalau di dunia itu ada namanya PISA, tes PISA. Jadi yang dilihat adalah literasi dan numerasi, bahasa, kemudian hitung ya, literasi dan numerasi. Nah, ini yang akan kita jadikan salah satu tujuan indeks numerasi dan literasi. Saya akan dan teman-teman dengan dinas pendidikan akan membuat sebuah aplikasi yang isinya bank data yang akan diuji nantinya ke semua siswa SD, SMP secara online tentunya karena kan kita kemarin sudah banyak mengadakan fasilitas TIK ya. Jadi komputer sudah ada di desa di SD dan SMP. Nah, kita akan tesnya secara online. Jadi sehingga
di Dinas Pendidikan sudah tahu siswa ini, karena dia username-nya sudah ada NIS, kemudian tahu bahwa siswa ini di SD ini, di SMP tertentu lemahnya matematika di trigonometri misalnya. Nah, sehingga gurunya perlu kita latih lagi. Jadi dari database yang ada itu kita bisa mendapatkan apa sih kelemahan masing-masing siswa, masing-masing sekolah, dan juga masing-masing guru. Sehingga ada intervensi yang bisa kita bisa. Nah, bank soal itu adalah bank soal yang sifatnya HOTS, High Order Thinking Skill, ataupun sekarang namanya AKM ya, kalau di soal AKM tersebut. Nah, aplikasi itu mudah membuatnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat sistem. Ada guru yang bisa membuat soal, kemudian ada pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan, di MPD, yang menggunakan data itu sebagai perbaikan, mengambil kebijakan, perbaikan terus menerus. Itu mungkin salah satu yang akan dilakukan, insya Allah ya, karena waktu dekat. Mudah-mudahan dengan ada itu ya pendidikan kita akan lebih baik, dan karena memang SDM adalah kuncinya. Saya mau ke penelpon. Ini udah ada yang ada di layanan interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Baik, terima kasih. Ini Wan Harlingga. Wan Harlingga ya. Oke, silakan Pak Wanhar. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada host ya, Bang Davi dan Bang Rahmat. Ya. Kemudian juga dengan Pak PJ Bupati Aceh Singkil, insya Allah ke depan mewakafkan diri untuk negeri Syabura ini. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang mungkin selama ini sudah sering kita dengar. Pertama itu Pak, untuk Aceh Singkil ini kita sebetulnya memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa dan hampir tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Nah, kita bisa lihat sendiri hasil alam kita luar biasa, potensi wisata religi, wisata alam, wisata bahari, dan lain-lain. Nah, hari ini kita melihat ketika orang berbicara Singkil itu belum ada ikon, ya, belum ada terbranding apa sebenarnya. Ketika kita berbicara dataran tinggi Gayo, kita pernah mendengar bahwa ada festival, kemudian festival budaya, kemudian berbicara Sabang, ada Sabak, dan yang lain. Nah, hari ini bagaimana Pak kita bekerja sama, bagaimana kan waktu Bapak selama 1 tahun ke depan untuk menciptakan kemajuan, baik itu di bidang pariwisata khususnya dan kelautan, kemudian dibarengi dengan kebudayaan. Bagaimana ini kita bisa gotong royong sama-sama, apa strategis kita ke depan, sehingga ketika berbicara Singkil kita sudah dapat ikon. Bicara Singkil kita sudah dapat ikon. Hari ini kalau kita berbicara Singkil, paling yang menjadi ingatan orang itu banjir dan buaya, banyak buaya dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, ini harapan kita Pak, kita siap bekerja sama dengan teman-teman lain. Berikan kami wejangan dan bagaimana langkah strategis kita ke depan untuk bisa memaksimalkan dalam waktu 1 tahun program ke depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Wanhar. Yuk. Oke, apa nih Pak? Icon. Baik, jadi ya betul, branding ini penting ya. Jadi kesan pertama selalu, Pak, apa namanya, kesan pertama begitu menggoda ya. Jadi nah, saya melihat bahwa branding itu sangat sekarang ya. Eranya branding sekarang adalah nggak ada yang lain adalah cara digital. Jadi kalau Singkil, orang Singkil itu apa? Pasti larinya ke Google atau ke searching machine lah. Nah, kalau kita lihat Google ataupun sekarang anak muda lihat YouTube kan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, inilah saluran komunikasi ini harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa menulis lebih positif terhadap Singkil, dan juga ataupun membuat konten media sosial ya, video dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini butuh anak muda. Nah ini butuh milenial, karena milenial ini kan
istilahnya apa? Digital native ya. Jadi memang begitu lahir memang sudah ada HP gitu. Anak kan kalau saya kan baru tahu HP ketika selesai kuliah aja. Kalau yang anak-anak sekarang, anak muda kadang-kadang yang masih SD itu sudah piawai lah. Nah, untuk branding ini saya kira kita perlu media. Dan saya kira Bang, kalau untuk festival kita ada festival Pulau Banyak yang memang Pulau Banyak salah satu sesuatu atraksi yang sangat tinggi di Singkil ini. Ya. Kemudian juga ada Rawa Singkil, ada beberapa potensi lainnya ya. Ada danau, kita banyak danau dan lain sebagainya. Ada wisata religi yang perlu juga kita branding. Nah, saya mulai misalnya akan berpikir membuat beberapa mengembangkan Singkil ini sebagaimana Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung itu meningkat sekali wisatawannya ketika film Laskar Pelangi. Nah, itu salah satu mungkin Syekh Abdul Rauf Singkili itu bisa dibuat film dengan dua tujuan ya. Tujuan untuk menarik para peziarah, wisatawan religi. Di satu sisi lagi adalah untuk membentuk kecintaan karakter daripada generasi Singkil akan Syekh Abdul Rauf Singkili. Ya, artinya mereka tuh bisa sehebat Syekh Abdul Rahman Singkili, seorang ulama yang kalibernya internasional kan. Nah, jadi orang Singkil harus punya jati diri itu, konsep diri itu. Di satu sisi ya kita ingin. Nah, mungkin ya sinias muda mungkin ya. Kalau ada di Singkil ya, kita bisa mulai membuat itu. Kemudian mungkin kami juga akan membuat ya untuk menggugah. Mungkin kita akan buat apakah kompetisi yang dimana konten yang paling baik itu akan kita beri apresiasi ya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini perlu kita mulai buat ya, kemudian apresiasi misalnya menulis tentang Singkil termuat di Kompas, termuat di ini, itu kan akan kita beri apresiasi juga. Jadi itu hal-hal cara kita untuk melakukan branding ya, untuk branding sehingga juga membuat orang makin banyak menulis, membuat konten dan sebagainya. Oke. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari netizen juga nih, ada Sumamusi ya. Ya. Terkait SDM, pemanfaatan SDM di desa masing-masing. Banyak desa yang belum paham terkait pembentukan SDM. Contohnya, ini ada desa yang tidak ada sarjana ataupun sarjananya hanya guru atau nakes, seharusnya ada edukasi ke desa terkait kebutuhan SDM. Itu satu. Kemudian terkait kemiskinan, bagaimana strategi dalam perbaikan data kemiskinan dan pemanfaatan bantuan. Kemudian ada program PKH dan bantuan pusat, provinsi dan kabupaten terkait kemiskinan. Jadi bagaimana Pak strateginya dengan bantuan-bantuan itu? Ya, oke. Masalah SDM ya. SDM ya. Nah, tentunya SDM itu gelar itu adalah salah satu faktor, tapi tidak selalu orang bergelar itu punya kompetensi. Yang paling penting adalah kompetensi. Sekarang memang yang paling kompetensi artinya dia punya keahlian apa, dia punya literasi, ya. Kemudian, nah walaupun bisa jadi dia tidak punya gelar S1, S2, tapi kalau ilmu kompetensi dan literasinya bagus, itu juga ekonomi akan bangkit. Jadi ekonomi itu bukan karena gelar, tapi karena kompetensi. Terkait dengan kemiskinan memang ini jamak terjadi bahwa banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah ini kan bagian daripada masalah kita juga, masalah masyarakat kita juga, masalah kejujuran, masalah integritas yang harus kita selesaikan. Dan siapa yang bisa selesaikan itu? Ya kita, masyarakat dan pemerintah. Nah tentunya banyak isu sensitif di sini kan karena terkait dengan bantuan. Ada yang mengaku berhak, padahal ada yang lebih berhak. Jadi saya kira mungkin ini kontrol sosial juga penting ya. Nah tentunya kita akan menggunakan data DTKS. Jadi termasuk juga quick wins yang saya katakan tadi, memang benar-benar kita akan lihat siapa yang akan menjadi beneficiaries-nya. Datang melihat orangnya, mengidentifikasi permasalahannya. Nah itu yang akan kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa ada banyak sekali uang desa kita terbuang-buang karena memang
tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, Pak ya. Jadi itu yang menjadi isu. Oke, Pak, saya mau ke penelpon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, waalaikumsalam, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Saya dengan Atun di Gosong Telaga, Bang Dapi. Atun di Gosong Telaga, silakan Bu Atun. Gostel. Ya, Kak, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Pak Maris Dunis, pernahkah Bapak ke Pantai Gosong Telaga? Secara fisik belum, tapi secara surfing online sudah. Ya, nanti saya ajak Bapak main-main ke pantai. Siap. Saya asli orang Gosong Telaga, Pak. Jadi rumah saya tidak jauh dari pantai Gosong Telaga itu. Nah, saya ingin menyampaikan keluhan saya terkait dengan PCI Gosong Telaga kepada Pak Mas Tunis. Jadi pantai Gosong itu sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kenapa? Karena setiap tahun itu terjadi abrasi, Pak. Bahkan tahun ini berkali-kali, Pak. Jadi PCI itu habis dihantam abrasi sehingga sampai menyatu dengan sungai. Jadi tidak menutup kemungkinan sekitar 4 tahun lagi itu ombak akan menyatu dengan sungai sampai ombak itu memecah di belakang rumah kami, Pak, yang tidak jauh dari pantai Gosong Telaga itu. Kira-kira sekitar 500 meter dari tempat kami. Nah, lalu apa nih, Pak, terobosan Pak Martini akan hal ini, Pak? Kemudian soalnya itu beberapa kali nih keluhan ini juga sudah disampaikan, tapi masih belum ada tanggapan dari Pemda tempat, Pak. Dan juga kedua, Pak, saya mau tanya, ada lagi permasalahan di PCI itu, Pak, mengenai mangrove. Di PCI itu ada 2 mangrove, Pak. Jadi ada yang Pulau Tabe namanya mangrove park ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah hutan mangrove. Nah, kalau mangrove park itu awalnya memang dari pemuda setempat, kemudian ada juga sokongan dari BPSPL akhir tahun 2020 itu kalau nggak salah, Pak. Kemudian yang hutan mangrove itu, Pak, itu punya BUMN Pak Gosong Telaga Selatan. Jadi yang saya tanyakan, Pak, jadi kemarin itu dana yang hutan mangrove itu kalau nggak salah sekitar dari kementerian 1 miliar, Pak. Tapi sekarang kondisi hutan mangrove itu saat ini sudah sangat memprihatinkan juga. Jadi itu terbuat dari jembatan kayu gitu, Pak. Cuma kayaknya sekarang wisata itu udah nggak buka lagi gitu. Jadi sayangkan, Pak, kalau misalnya saat ini hutan mangrove itu tidak jalan. Padahal bagus untuk mungkin mengurangi pengangguran, putra setempat bisa bekerja di sana. Dan ya, jadi bagaimana nih, Pak, konsep Bapak mungkin ada untuk menghidupkan kembali ekowisata hutan mangrove itu. Terima kasih, Pak, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Atun, silahkan. Ya, baik. Masalah abrasi ya. Nah, abrasi ini permasalahan besar di Singkil. Jadi tidak hanya di Pantai Cemara Indah PCI ya. Hampir di seluruh pesisir Singkil ini terjadi, kalau nggak abrasi terjadi agresi, ataupun kalau nggak menggerus terjadi pendangkalan, kan, penumpukan pasir. Nah, ini penanganannya nggak boleh parsial ya, penanganannya harus komprehensif. Karena itu saya ingin kemarin sudah berencana untuk mengajukan studi komprehensif terkait dengan kenapa garis pantai di Singkil ini suka dinamis, labil, suka bergerak, ada yang dangkal, ada yang ini. Apa sumbernya, apa penyebabnya? Nah, itu harus kita identifikasi terdahulu ya. Kemudian, nah ini dan untuk menangani ini saya kira nggak mungkin Aceh Singkil sendiri, karena itu akan melibatkan dana yang sangat masif. Karena itu. Tapi langkah pertama kita akan melakukan kajian teknis yang komprehensif sehingga tahu apa penyebabnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi secara sporadis mungkin kita ya tentunya pasti akan, misalnya ada penangkalan, nanti ada pengurukan secara sporadis. Ya. Kemudian juga misalnya untuk menangani abrasi, ya penanganannya untuk sementara ya menjaga mangrove, kemudian ada melakukan proteksi sederhana. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan anggaran yang besar, tapi sebelum itu perlu ada kajian komprehensif dulu sehingga permasalahan ini tidak terjadi berlarut-larut.
Nah, terkait dengan mangrove tadi ya, saya belum begitu tahu terkait ini. Nanti mungkin kita akan coba sekalian datang ke Gosong Telaga, nanti akan cek mangrove juga, Pak, mangrove juga gitu kan, supaya tahu apa permasalahannya. Tapi yang jelas sebenarnya tempat wisata itu salah satu faktor kesuksesannya adalah pengelolaan. Pokdarwis sekarang istilahnya kelompok sadar wisata yang ada di koalisi itu. Jadi kalau memang itu kuat, apalagi digital literate ataupun tahu digital, tahu marketing, foto-foto, Instagramable dan segalanya, pasti akan datang lah, akan lebih populer daripada itu. Ya, gitu aja. Oke, menarik nih bro ya. Tapi sebenarnya banyak nih daftar pertanyaan. Waktu juga ya. Dikit lagi. Oh, dikit lagi ya. Oke deh. Ya. Apa nih bro? Pak, ada pertanyaan juga kayak yang kita rangkumkan dari masyarakat nih. Pertama tentang sulitnya lapangan kerja bagi anak muda di sini, Pak. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Sehingga karena kita juga pelaku usaha, Pak, jadi sering berinteraksi dengan mereka yang mencari kerja. Bagaimana Bapak melihat bahwa Singkil sebagai pemasok komoditi utama seperti sawit, ikan, tapi tidak ada satu rantai untuk penambahan value added ya Pak? Betul. Sehingga kita meyakini bahwa kalau bergerak di dunia usaha manufaktur ini lapangan kerja tersebut begitu tinggi Pak. Apakah ada langkah nanti ke depan Pak untuk mengundang dalam pengelolaan seperti ikan, minyak kelapa sawit jadikan minyak makan, sehingga lapangan kerja semakin terbuka nih Pak? Selama ini lapangan kerja yang ada, kalau tidak di perkebunan, di kuliner nih Pak. Sedangkan tidak mungkin kan semua sarjana kita serap sebagai di kuliner misalnya. Satu lagi juga Pak, pertanyaan yang kita rangkumkan bahwa di samping ini ada lapangan Pak. Lapangan Remes Poli ini survei kita satu malam itu bisa memutarkan uang 100-an juta Pak. Besar sekali. Nanti Bapak bisa lihat kalau sore di sini. Tetapi lapangannya tidak maksimal nih Pak pengelolaannya. Kita sudah coba desain kan 3D-nya segala macam. Oh, sudah ada. Sudah ada. Kita juga berharap nanti menjadi atensi Bapak untuk membuat taman seperti di lapangan Merdeka Langsa, Pak. Kita harapannya bisa seperti itu ya, sehingga masyarakat modern bisa saling berinteraksi Pak di lapangan ini. Kalau sore hari ada anak-anak yang sering datang Pak olahraga segala, tetapi kalau malam jadi tempat yang tidak baik Pak, ke arah negatif. Gelap ya? Karena gelap. Gelap. Setan tuh suka yang gelap-gelap. Makanya masyarakat sini sudah berupaya untuk membuat lampu nih Pak rencananya, dan akan minta ke Bapak Dalda nantinya. Bagaimana tanggapan Bapak tadi untuk meningkatkan hulu hilir itu Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat struktur ekonomi Singkil memang industrinya kecil sekali, hanya sekitar kecil sekali lah, 5 atau 6%. Dan memang kebijakan ekonomi kita adalah meningkatkan hilirisasi dalam artian menambah value added. Karena itu yang saya katakan kita harus mendatangkan pasar di sini. Nah, misalnya perikanan ya, perikanan saya kira PPI yang sudah ada itu perlu didukung, termasuk juga untuk meningkatkan jumlah pendaratan ikan di sana. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memperdalam pintu masuk ke Gunung Aneh Laut, kemudian juga dan saya berpikir bahwa semua nelayan nantinya akan mendaratkan ikannya di sana ketimbang masuk ke kuala-kuala kecil. Nah, kalau ikannya banyak di TPI itu, maka akan tercipta pasar baru, misalnya untuk cold storage yang lebih besar, es lebih besar, BBM yang ada. Nah, rencana kita juga kalau memang sudah banyak, misalnya ada nelayan yang jauh-jauh, kita bisa mengusulkan rusunawa. Sebagaimana di Lampulo, di mana aja ada rusunawa khusus untuk nelayan yang mungkin adanya di Kuala Baru ataupun adanya di daerah lain, sehingga mereka nggak perlu, kalaupun mau stay bisa di sana. Nah, kalau ikannya banyak juga akan tumbuh industri turunannya. Jadi memang hal yang pertama bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, membuat industri itu efisien. Industri itu efisien apabila bahan bakunya cukup di satu tempat. Karena itu salah satu usaha kita adalah mengkonsolidasi semua ikan bisa di sana. Nah, untuk perkebunan sawit, nah kita kemarin kita sudah bertemu dengan semua pengusaha sawit, dan itu adalah isu yang kita sampaikan. Saya katakan bahwa kita akan merevisi tata ruang, kemudian kita minta input mereka
kalau kita mau buat kawasan industri untuk sawit, menurut Bapak Ibu sekalian di mana cocoknya? Nah, itu kita juga punya rencana untuk menyediakan kawasan industri yang memang efisien berdasarkan pengusaha, bukan berdasarkan maunya kita. Gitu, kan? Karena memang kuncinya ekonomi ini adalah efisien. Yang di mana lebih efisien mendirikan pabrik ikan, apakah di Singkil ataupun di Sibolga? Kalau efisien di Sibolga, pasti orang akan lari ke Sibolga, nggak akan lari ke Singkil. Jadi bagaimana kita bisa membuat Singkil ini lebih efisien daripada daerah lain? Itu kuncinya sebenarnya. Nah, itu perjuangan juga. Luar biasa ya. Tapi sebelum pamit, ini waktu sudah menunjukkan 15. Taman tadi, berusaha taman yang di. Taman, oh ya, baik. Ya. Taman, saya memang selain daripada sektor itu, sektor 3 sektor perikanan, perkebunan ini, nah kita kan perlu ada kenyamanan hidup. Kalau ini kan artinya produksi, tapi ada quality of life. Jadi kan ada artinya pendapatan. Nah, tapi setelah orang mendapatkan pendapatan tinggi, mereka mencari quality of life, kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu terkait dengan pemukiman, sampah, kemudian ada taman-taman hijau dan sebagainya. Seperti surga lah, ada air mengalir bersih, gitu kan. Nah, itu insya Allah nanti kita akan pusat-pusat kota itu, insya Allah kita akan perbaiki. Karena kalau itu baik akan berkumpul orang-orang baik. Kalau gelap, jorok akan kumpul setan-setan. Karena dalam hadis dikatakan begitu, setan itu sukanya orang yang tempat jorok, tempat gelap. Tapi kalau tempat bersih, tempat ini insya Allah akan berkumpul orang-orang baik. Dan makin jauh ramah orang baik ya makin bagus lah daerah kita, tempat tinggal. Oke, baik. Ada lagi Bro Rahmat? Sebelum Pak PJ saya kasih challenge. Kalau boleh satu lagi. Satu lagi ya. Terkait sekolah unggul, Pak. Jadi selama ini kan kita sudah punya nih, waktu itu sudah dibangun tahun 2000 RSBI di belakang Kodim. Betul. Bagaimana Bapak menyikapi tantangan SDM yang terbatas untuk menghidupkan kembali Pak SMA unggul ini, Pak? Ya. Karena hampir semua kabupaten kota punya. Ada salah satu tantangan juga yang berimbas ke ekonomi, Pak. Dengan APBD yang sedikit, anak-anak Singkil sering liburan ke Sibu Salam, Pak. Kalau mau bawa anak ke taman ke Sibu Salam, kalau mau sekolah juga sebagian ke Sibu Salam, sehingga putaran ekonominya semakin minim nih, Pak. Dengan uang terbatas, ditambah lagi harus keluar uang ke daerah lain, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Kita percaya bahwa Singkil hanya bisa dibangun salah satu lewat satu sebagai kota pelabuhan, sebagai transit ekonomi juga, Pak. Juga sebagai peradaban nih Pak, ilmu pengetahuan sebagai sejarah masa lalu waktu itu. Kita berharap Bapak punya atensi lebih nih Pak untuk di dunia pendidikan juga harapannya. Karena 10 tahun ke depan tentu anak-anak muda nih Pak yang akan mengisi pembangunan ke depannya. Betul. Nah, itu yang saya katakan bahwa kualitas pendidikan Singkil ini harus berdaya saing. Ya, jadi artinya harus lebih baik, dengan berdaya saing harus lebih baik daripada tempat lain ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terkait dengan sekolah RSBI, apakah kita akan membuat sekolah khusus? Nah, saya kira itu perlu diskusi lebih panjang lagi, karena itu ada hubungan sama anggaran. Saya berpikir akan lebih baik semua sekolah ini kita unggulkan. Nah, itu baru ya. Saling berkompetisi di situ. Jangan satu misalnya ada unggul satu tapi yang lain jomplang kualitasnya kan. Jadi karena saya punya pengalaman juga. Saya tiap pagi itu harus antar anak jauh dari rumah. Kenapa? Padahal di sekitar rumah itu ada sekolah. Kenapa? Karena memang saya pingin anak saya sekolahnya di tempat terbaik. Nah, kalau misalnya di dekat rumah saya itu ada sekolah terbaik ataupun sama baiknya dengan yang jauh, saya akan milih di dekat. Akhirnya saya nggak habis waktu untuk ngantar. Bensin nggak habis, anak-anak nggak perlu dijemput dan sebagainya. Ya, itu yang kita inginkan di Singkil, dimanapun dia sekolah punya kualitas yang baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat, ya saya berpikir ya aplikasi tadi yang bisa tracking real time terkait dengan kualitas semua itu bisa kita. Kalaupun ada ini kita intervensi apa, sehingga dengan database itu kita punya kualitas yang relatif sama lah
mau di Sinkohor, mau download Paris, mau di Singkil, mau di Rimo, bisa kualitasnya tidak jauh berbeda ataupun rata-rata dan berdaya saing, lebih baik daripada kabupaten dan daerah lainnya di Indonesia. Semangatnya Syekh Abdul Rauf luar biasa. Seperti itu. Ya, memang kalau kita bercerita dengan Pak PJ nampaknya banyak juga ya, Bang ya. Ya bro, yang mau ditanya gitu kan, tapi terbatas juga waktu kita Pak ya mungkin ya. Tapi sebelum saya tutup nih Pak ya, ini ada pertanyaan challenge dari teman-teman nih Pak. Bapak harus jawab dalam tempo 10 detik aja Pak ya. Nggak banyak sih Pak ini. Oke bro, udah siap nih ya. Pertanyaan pertama Pak, disiplin atau kreatif Pak? Disiplin. Pulau Banyak atau Bali? Pulau Banyak. Prancis atau Amerika? Prancis. Nonton film atau baca buku Pak? Baca buku. Pantai atau gunung? Gunung. Aceh Singkil atau Banda Aceh Pak? Banda Aceh. Banda Aceh. Ini menjadikan Aceh Singkil di Banda Aceh. Terakhir Pak, Real Madrid atau Barcelona Pak? Waduh, Barcelona. Oh, Barcelona. Tapi culas nih. Oke, terima kasih Pak PJ atas waktunya ya. Jangan kapok Pak. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita pertama dan terakhir. Karena nanti bisa jadi kita undang lagi, Bro ya. Iya kan? Biar kita bisa lebih dalam lagi Pak ya. Karena banyak juga nih pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab nih. Oke, terima kasih Pak Warturi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Untuk pendengar Hikstramania semua, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini.